Dita Faturisco, NIM aku A1C021049 dari Prodi Teknik Pertanian. Ini adalah alat atau mesin pertanian pada proses penanaman padi, yaitu rice transplanter. Rice transplanter adalah mesin penanam padi otomatis yang mungkin masih terdengar asing bagi beberapa petani, karena alat ini tergolong alat modern. Namun, alat ini sudah mulai digunakan oleh banyak petani. Rice transplanter. Rice transplanter merupakan alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragam. Penyemaian bibit dengan cara ini lebih efektif dan efisien. Alat ini mampu menekan biaya produksi petani dalam melakukan tanam padi. Mesin ini dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan stabil, sehingga penyemaian bibit dapat diproduksi dalam jumlah besar. Cara penggunaan transplanter pada tahap penanaman adalah ketika mesin penggerak dihidupkan. Tuas kopling utama, tuas kopling kemudi, tuas kopling penanam, dan tuas pengatur lainnya diatur sesuai petunjuk pengoperasian mesin penanam ini. Daya dari motor akan disalurkan ke roda penggerak, sehingga mesin akan berjalan laju. Seiring gerakan mesin yang maju, garpu penanam akan memotong dan mengambil sejumlah bibit dari meja bibit. Kemudian ditanam dengan kedalaman sesuai pengaturan pada lahan sawah. Bibit pada meja bibit akan berkurang oleh pengambilan garpu penanam. Secara otomatis bibit akan turun karena gerakan depower penggerak bibit. Setelah bibit habis, bibit baru akan ditambah kembali. Begitupun sampai seterusnya. Perkenalkan, nama saya Dana Samiaci, NIM A1D021152, Prodi Agroteknologi. Manfaat traktor bagi petani yaitu proses pengolahan tanah menggunakan traktor sawah modern mampu mempersingkat waktu tanam. Artinya, petani bisa mencapai masa panen lebih cepat, di samping guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, serta tenaga. Anda juga bisa meningkatkan mutu dan kualitas hasil panen yang didapatkan. Adapun kekurangan dari traktor ini yaitu menimbulkan polusi dan menggunakan bahan bakar mengandung banyak bahan kimia dan membutuhkan biaya yang besar operasional, tidak bisa mengerjakan pengolahan lahan miring dan bergelombang, hanya bisa mengolah lahan yang relatif datar. Adalah salah satu orang petani yang melaktor yang ada di daerah saya, yaitu Krasak Tanjung Sari, Pemalang. Kalau boleh tahu, masnya siapa namanya? Nuria. Terus alamatnya? Caur. Nah, untuk nelaktor itu sendiri kan teknologi yang banyak digunakan sekarang ini, ya Pak? Iya. Nah, apakah nelaktor ini bisa dilakukan di musim kemarau atau hujan? Ya, biasanya di musim hujan, kalau kemarau nggak bisa. Oh iya, benar. Terus apa saja yang digunakan pada nelaktor ini, Pak? Hal yang paling penting? Ningkal sama Garu. Untuk bahan sendiri itu menggunakan apa ya, Pak? solar. Iya, solar. Oh iya, Pak. Ada berapa tahap pemakaian pada traktor tersebut? Dua, Apa saja, Pak? itu ningkal sama garu aja. Ningkal sama garu. Oh iya, dah. Terima kasih ya, Pak. Halo, saya Sukmawati Dewi Astuti dengan NIM A1D021050 dari Prodi Agroteknologi. Mesin boom sprayer. Mesin boom sprayer merupakan alat aplikator pestisida yang digunakan untuk pemberantasan dan pengendalian hama maupun penyakit pada tumbuhan. Mesin ini berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan, atau suspens menjadi butiran cairan atau spray. Mesin ini dioperasikan oleh satu operator dengan cara duduk di atas mesin.
Komponen utama mesin terdiri dari motor penggerak, roda penggerak, nozzle, dan rangkaian sistem hidrolis. Mekanisme kerja mesin boom sprayer adalah menggunakan pompa tipe plunger yang digerakkan oleh motor penggerak diesel akan menghisap air dalam tangki dan kemudian disemprotkan melalui pipa penyemprot dan keluar dari lubang nozzle menjadi butiran cairan atau spray. Kecepatan jalan mesin dapat disesuaikan dengan dosis penyemprotan yang diinginkan. Mesin boom sprayer adalah kendaraan penyemprot yang mempunyai fleksibilitas, produktivitas, dan memiliki daya jangkau yang luas. Dengan bobot kosong 1.160 kg dan kapasitas tangki 500 liter, lebar penyemprotan dapat bekerja menjangkau area yang cukup luas. Boom sprayer mempunyai kemampuan kecepatan jalan 1,58 km per jam di lahan kering dan 1,36 km per jam untuk di lahan sawah dengan volume penyemprotan mencapai 1195,07 sampai 1279,6 liter per hektar di lahan kering dan 1449,99 sampai 1648,92 liter per hektar untuk di lahan sawah. Mesin boom sprayer juga mempunyai kemampuan manuver yang nyaman digunakan untuk penyemprotan pestisida, fungisida, dan herbisida serta melakukan pemupukan cair. Dengan hadirnya mesin ini diharapkan dapat memudahkan petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman dari hama atau penyakit tanaman yang menyerang tanaman yang mereka budidayakan. Perkenalkan, nama saya Tabita Manatawaju dengan NIM A1F021070 dari Prodi Teknologi Pangan. Petani dalam budidaya tanaman padi dari mulai pesamaian sampai panen raya diantaranya keterbatasan tenaga kerja manusia. Ini terasa sekali dampaknya oleh petani terutama pada penambahan biaya usaha tani. Upah buruh semakin meningkat, kualitas hasil panen menurun akibat kisaran waktu panen lama lebih dari 2-3 hari. Pekerjaan panen meliputi pengambilan hasil tanaman dari lahan dan untuk beberapa macam tanaman, ditambah dengan beberapa pengelolaan awal semisal perontok. Contoh alat atau mesin panen yang saya akan jelaskan yaitu Combine Harvester. Ini adalah yang memanen tanaman serealia. Mesin ini kombinasi dari 3 operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokan, dan menapi yang dijadikan satu rangkaian proses. Tipe Combine Harvester berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi 2, yaitu tipe whole feeding, di mana semua hasil potongan masuk ke dalam bagian perontok. Tipe ini biasanya digunakan untuk memanen gandum atau padi. Sedangkan tipe hill feeding, di mana hanya bagian lainnya yang masuk ke dalam perontok. Sedangkan jemari dijepit oleh bagian pembawah. Keunggulan dari mesin ini pada kecepatan panen yang lebih singkat dan menghasilkan gabah yang lebih bersih, serta tempat penumpuk hasil panen hanya 1 titik. Biasanya dalam 1 hektar membutuhkan waktu 3 jam saja. Halo, nama saya Naila Fidayista dengan NIM A1D021017 dari Prodi Agroteknologi. Ya, ada mesin penggiling padi. Mesin ini digunakan pada saat proses pasca panen. Penggiling padi merupakan alat yang dibutuhkan dalam usaha pengolahan gabah menjadi beras. Mesin ini berfungsi untuk mengupas kulit gabah kering dengan teknik penggilingan hingga diperoleh beras yang nantinya akan diolah menjadi nasi. Penggunaan mesin ini dalam proses pengolahan padi tentu menjadi pilihan yang tepat. Bukan hanya sangat praktis dan cepat, hasil beras yang diperoleh juga utuh dan bersih.
Komponen mesin penggiling padi terdiri dari yang pertama, motor penggerak, kedua, mesin pengupas untuk membersihkan gabah yang tercampur dalam beras, ketiga, mesin pemisah gabah yang digunakan untuk memisahkan gabah dari beras, yang keempat, mesin penyusuh yang akan menghasilkan butiran beras utuh yang maksimal dan beras patah yang minimal, yang dapat menjadikan beras menjadi mengkilap. Kelima, mesin pemisah beras kepala, beras patah, dan menir. Yang terakhir, mesin pengkristal atau pencuci beras.